menampilkan, jangan ketawa dulu ya. Dia tidak menampilkan ayat lain yang menerjemahkan Esa di situ kesatuan. Ya, tidak ada. Atau bersatu, tidak ada. Unity, tidak ada. Ya, sekarang kan saya sudah bilang dan sudah sering saya kajarin kepada teman-teman Oneness ya, bahwa Esa di situ punya leksikon atau definisi kata-kata itu lebih bukan cuma satu definisi, satu huruf cardinal number, satu, lalu satu-satunya kesatuan, kesatuan, betul, kesatuan. Lalu nanti teman-teman cek sendiri di leksikonnya, ya. Tetapi kan yang saya bahas di sini konteksnya. Dalam Shema Israel, dari umpamanya ada 4 definisi leksikon dari kata echad itu, dalam Shema Israel itu diartikan apa? Lah kamu pakai rasi dan segala macam, rasi goreng lah, rasi goreng kambing lah, ya. Sekarang di Alkitab sendiri sudah dikatakan, dan kamu Kristen, artinya kamu mengiyakan terjemahan perjanjian baru itu. Mau pakai perjanjian, mau pakai bahasa Yunani koinenya pun diterjemahkan di situ, Markus 12 ayat 32 pun sama. Orang Yahudi sendiri udah bilang, ya, orang Yahudi itu sendiri udah bilang, dan di situ sudah pada zaman rabinik, sudah mulai 4 abad sebelum Yesus datang, sudah tidak ada lagi nabi diutus. Itu sudah zaman rabinik, dan situ rabinik ngapain kamu pakai rabinik yang lain? Yang memakai pandangan-pandangan gaya baru. Di situ konteks di situ pada abad pertama, Esa di situ tidak ada yang lain selain dia. Selesai perkara. Jadi kalau kamu mau membenarkan, jangan pakai pandangan-pandangan yang tidak tertulis rabinik itu, pakai yang sudah dikanonkan di Alkitab. Ya. Jadi kamu tampilkan pembandingnya dengan ayat lain yang menyebabkan benar guru bahwa dia Esa, yaitu kesatuan. Misalnya begitu. Ya, jadi sudah mau gimana lagi dilanjutkan perdebatan ini? Sudah saya kasih kesempatan berkali-kali juga tidak menjawab ya. Nah, kamu tidak, saya kan minta dalil ayat. Kamu nggak kasih dalil ayat. Terus Kejadian 2 ayat 24. Ya, di situ ada kata bersatu dan ada kata satu. Nah, kamu tidak memberi juga kepada saya ayat tertulis ketika kata echad diterjemahkan bersatu atau kesatuan. Tapi kata bersatu di Kejadian tadi, Kejadian 2 ayat berapa itu? Ya, dia pakai kata bitbat, kata bersatu di situ. Sementara satu daging di situ echad. Teman-teman bisa cek sendiri di situ singular apa tidak dagingnya. Gitu ya. Jadi kalau kamu mau menuduh saya nggak ngerti, satu di situ ketika kamu suami istri menjadi satu, satunya satu apa? Satu daging di situ siapa? Ya anakmu. Tetapi sebelum kamu punya anak, konsep satu daging ini adalah Adam, satu daging. Lalu menjadi Hawa, tadi konsepnya satu daging. Tetapi walaupun memakai dua konsep, baik itu satu yang adalah anakmu, baik satu di situ adalah Adam, tetap satu daging. Nah, jadi gampang saja kalau kamu mau keluar dari jeratan saya, kamu kasih ayat yang lain yang mengcounter ayat-ayat saya. Waktu. Selesai, teman-teman. Ya, silakan Bro Dem. Iya, gini. Tadi dia udah ngaku sendiri loh teman-teman ya. Leksikonnya mengatakan echad itu kesatuan. Tadi dia udah jujur loh. Ngapain lagi diperdebatkan? Wong kamu udah jujur bahwa memang echad itu secara definisi kata ya kesatuan. Kok masih mutar-mutar kau nih? Kan lucu. Di situ jelas sekali. Ada dua orang, dua daging di situ. Tapi kenapa dibilang satu? Kenapa? Kenapa dua daging? Adam dan Hawa dibilang satu daging. Wong itu ada dua daging. Logikanya kan gitu. Makanya dalam leksikon jadi katakan apa? Echad itu ya unity. Kok pakai berbelit-belit kau nih? Gini ya, kalau masalah mengenai ulangan 6 ayat 4 tadi kan sudah saya kasih ayat bandingnya. Kecuali kamu bisa jelasin mengenai YHWH itu berbicara tentang apa. Kamu nggak punya dalil. Coba kamu kasih YHWH itu berbicara masalah pribadi. Tunjukin saya satu ayat saja. Sakaria 14 ayat 9. Maka YHWH akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu YHWH akan menjadi satu sebenarnya. Kalau kamu baca bahasa aslinya, YHWH akan menjadi satu dan namanya satu. Jadi yang satu itu, yang echad itu, YHWH itu berbicara masalah nama gitu loh. Nih saya bacakan lagi nih bahasa aslinya, Ulangan Keluaran 3:15. Jadi coba kamu kasih ayatnya, YHWH itu bukan berbicara masalah nama. Vayomer ot Elohim el Moshe, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kau tomar elben, saya lanjut aja ini aja ke intinya. Selahani aleichem, telah mengutus aku kepadamu, seshemi leolam, itulah namaku. Jadi YHWH itu berbicara masalah nama.
Kemudian Yesaya 42 ayat 8, Ani Yahweh Husemi, aku Yahweh, itulah namaku. Nah, kenapa Musa mengulangi nama Tuhan itu 2 kali untuk menyatakan bahwa namanya satu? Sema Yisrael Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Yang Esa di situ siapa? Yang Esa di situ Elohim atau Yahweh? Yang Esa di situ adalah Yahweh, bukan Elohim. Elohim itu jamak, teman-teman. Elohim itu jamak, definisi katanya. Dari kata Elohim saja sudah mendukung Trinitas, bahwa Tuhan itu pribadinya jamak. Kata Elohim itu jamak, teman-teman. Bukan singular. Yang singular itu namanya. Jadi Alkitab itu menerangkan tentang Trinitas, bukan menerangkan tentang oneness. Pemahaman oneness, Allah itu satu pribadi, sedangkan Elohim itu plural. Coba bayangkan, Elohim plural tapi Tuhan mereka satu pribadi. Artinya kan doktrin mereka kan bertentangan dengan kata Elohim. Kan gitu, kalau Trinitas kan nggak bertentangan gitu loh. Trinitas sesuai dengan Alkitab, yang Echad itu adalah substansinya. Perjanjian lama menjelaskan yang Esa itu nama, bukan pribadi. Dia nggak bisa tunjukin satu dalil loh. YHWH itu berbicara masalah pribadi. Ya, Gak ada waktu satu pun habis. ayat, kau nggak usah asumsi di sini kawan. Waktu habis. Terakhir ya. Ya, silakan, Bang. Oke. Kamu nggak usah lari kemana-mana. Sama seperti Erben ketika saya pegang kerahnya sampai nggak bisa jawab ya. Ini teman-teman muslim jadi saksi ya. Coba teman-teman catat Zakaria 14 ayat 9. Itu sudah saya bahas kok kemarin-kemarin. Zakaria 14 ayat 9. Saya bacakan. Maka Tuhan di situ huruf besar semua, tetragrammaton ya, Yotevave. Maka Yotevave akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yotevave adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ya, mana di situ? Pada waktu itu Yotevave adalah kesatuan dan namanya kesatuan. Jadi kamu tuh mau ngapain di sini? Mau ngelawak? Gitu, Damin. Ya. Sekarang kamu tambah lagi satu PR. Ya, kamu mau bikin gol bunuh diri nih. Kamu bilang Elohim itu bukan satu pribadi. Kamu bilang, ya, Elohim itu bukan satu pribadi. Maka kamu sebagai Trinitas, ya, saya klaim Elohim itu harusnya 3 pribadi menurut Trinitas. Benar nggak teman-teman muslim? Ya. Jadi berpikir dua arahnya begitu. Elohim itu bukan satu pribadi, ya, maka karena Damin ini Trinitas bukan Yudaisme, maka Elohim itu harus 3 pribadi. Nah, kalau Elohim di situ 3 pribadi, dari kata Elohim dengan akhiran yod mem berbentuk jamak, nah, maka dia menambahkan 3 pribadi. Di situ ada kata pribadi. Saya minta ayatnya. Elohim itu 3 pribadi. Ya, atau yang menjelaskan bahwa ada gambar wujud Elohim itu ada 3. Dari kata prosoponsarki atau hipostasis. Ibrani 1 ayat 3. Prosoponsarki yang digunakan untuk Paulus, yang kata pribadi di situ adalah prosoponsarki atau wajah atau rupa daging, ya, dari kata prosoponsarki itu di Kolose 2 ayat 1, dicatat teman-teman muslim, biar pintar ya. Kolose 2 ayat 1 dan Ibrani 1 ayat 3 untuk kata hipostasios atau hipostasis. Nah, nanti kalau teman-teman Zuma dan Andi Selebes mau debat sama Trinitas, langsung dia. Tinggal pilih aja bro, teman-teman muslim. Kamu mau 3 menit skakmat apa 10 menit? Itu aja. Itu aja. Nah, jadi tadi saya ulangi ya, masih ada waktu ya. Jadi tetap aja kamu membawa Zakaria 14 ayat 9 tetap. Di situ waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ya, bukan kesatuan. Kamu jangan lari kemana-mana, Damin. Nanti saya akan ada khusus lagi dengan di Komal ini untuk membahas tentang teologi Trinitas. Ya, kalau kamu masih punya nyali, silakan masuk. Atau kalau sudah ada yang masuk di atas kamu kompetensinya, lebih baik dia saya suruh masuk. Kan lebih bagus buat Komal untuk lebih terkenal dengan nama orang yang sudah terkenal. Begitu ya teman-teman muslim ya. Jadi saya pikir sudah selesai dan saksi-saksinya sudah ada. Biarlah kalian yang menyaksikan siapa yang benar, siapa yang salah. Di sini ada rekan-rekan saya juga, ada Malikil Al-Malak. Oke, menjadi saksi ya dari teman Wanes ya. Oke. Jadi kalian harus teman-teman Wanes dan teman-teman Trinitas harus hargai bahwa teman-teman muslim sudah memberikan saya ruang di sini. Maka sebenarnya lebih bagus teman-teman muslim sendiri dulu yang menilai. Itu aja buat saya. Oke, Selesai, pas bro. sekali waktu habis. Ya, gimana? Iya. Sudah diakhiri sesinya, Bang Samuel? Ya, ini mungkin Sudah, Demian sudah, lah cukup. untuk closing Wah, juga. jangan kemana-mana dulu, sabar. Kalau misalkan Daniel mau menyerah ya nggak apa-apa, saya juga nggak paksa. Tapi berikan saya waktu untuk menanggapi. Oke, silakan waktu begini 3 loh. menit Jadi, ya.
Iya, oke. Jadi Zakaria 14 ayat 9 itu berbicara masalah nama, itu nggak bisa dirubah-rubah. Yang satu di situ adalah nama. Yahweh itu berbicara masalah nama, bukan masalah pribadi. Tolong kondisikan suaranya Demian. Putus-putus ya, sorry. Putus-putus ya. Halo, halo. Ya, silakan lanjut. Iya, kalau dia bilang begini, YHWH itu satu pribadi, tadi kan sudah saya bilang. Secara bahasa Elohim itu jamak, bukan tunggal. Jadi kalau dia bilang satu pribadi itu bertentangan, secara bahasa itu bertentangan. Makanya kita harus melihat konteksnya. Artinya apa? Kalau tadi kan dia bertanyakan di mana Trinitas dalam Alkitab? Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Allah, firman-Nya, Sang Anak, dan Roh-Nya, Roh Kudus, itu Trinitas. Secara dalil, Trinitas itu ada di Alkitab. Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6, bahwa YHWH menciptakan segala sesuatu lewat firman-Nya. Bitfar Adonai. Oleh firman YHWH, dia menciptakan. Kemudian Ibrani 1 ayat 2, Tuhan Allah menciptakan melalui firman-Nya. Alkitab dari perjanjian lama hingga perjanjian baru itu menjelaskan tentang Trinitas. Allah yang Esa, di dalam dirinya ada firman dan roh. Makanya 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan apa? Ada 3 yang memberikan kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Elohim itu nggak bisa dibilang hanya satu blok seperti satu pribadi, karena Elohim itu jamak. Kalau dia bilang Elohim itu jamak, itu kan bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab. Kemudian bukan cuma bertentangan dengan ayat Alkitab mengenai Elohim saja. Itu pun bertentangan dengan apa? Dengan nubuatan ayat-ayat Alkitab, nubuatan tentang Sang Mesias. Bahwa Mesias itu anak, Mesias itu adalah hamba yang kemudian dijelaskan di perjanjian baru. Dia adalah Sang Firman yang diutus oleh Bapa. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu mendukung argumen dari Trinitas. Tapi coba kita buktikan bahwa Yohanes ini sesuai dengan Alkitab. Contohnya mereka klaim Bapa menjadi manusia, itu nggak pernah ada dalilnya. Tidak ada satupun dalil Alkitab yang mengatakan Bapa menjadi manusia. Justru Yesus ngomong, aku diutus oleh Bapa. Kalau Yesus ngaku dia diutus oleh Bapa, kenapa pula Bapa yang jadi manusia? Kenapa pula Bapa yang salib? Kenapa pula Bapa yang digebukin? Itu logikanya kan udah kacau tuh. Logikanya udah kacau. Jadi kita nggak perlu pakai bahasa-bahasa tinggi berdebat dengan orang-orang yang namanya Yohanes. Karena doktrin mereka nggak pernah ada di Alkitab. Nggak ada satupun ayat Alkitab yang mendukung pemahaman Yohanes itu. Justru Yohanes itu menabrak Alkitab dan menentang ajaran-ajaran Yesus seperti yang sudah tadi saya jelaskan, mulai dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Silakan. Ya, silakan. Ini apa Oke, namanya? udah habis kan Samuel tadi udah nggak mau juga. Masih mau Udah Samuel? cukup. Dia tetap nggak mau kasih ayat perbandingan yang sesuai dengan konteks sama Israel, dan juga untuk yang perkawinan yang menjadi satu itu tadi, dan juga Zakaria 14 ayat 9 juga tetap satu-satunya. Tidak ada dia kasih ayat. Oke. Jangan dilanjutkan. Nanti kalau lu ngomong terlalu jauh, nanti dia harus ngomong juga biar adil. Oke, Ya, artinya jadi menurut udah cukup. Samuel udah clear ya. Biarkan penonton yang menilai. Saya nanya aja ya Bro Julius, nanya aja ke Samuel. Kenapa di situ Silakan. bukan Elohim? Kenapa bukan di situ bukan Elohim Esa? Kenapa Yahweh Esa? Itu penjelasan saya kemarin. Jadi nggak usah. Iya, Itu kenapa? penjelasan saya. Sayalah yang Iya, menjelaskan, yang Ehad di situ Yahweh-nya, bukan Elohim-nya. Oke, sudah kelar teman-teman, udah cukup. Jadi saya Yahweh itu nama atau pribadi? Yahweh itu nama atau apa? Kan kamu sudah kasih Zakaria 14 ayat 9 tetap satu-satunya. Bukan itu yang saya bahas. Iya, Yang saya tanya dari kamu mana kesatuannya? Bukan satu-satunya. Nggak usah. Itu Bro Julius, bahas masalah apa? Udah cukup. Oke, mungkin udah cukup ya. Jadi Ya mau untuk meronta-ronta dari dalam lumpur itu. Nggak ya, usah. untuk pemanasan sudah oke. Jadi lawannya Demian, dan kita harap tantangan dari Bro Samuel ini bisa dijawab lah oleh teman-teman Tritunggal. Contohnya Pak Bom, ya, terus ada Sob Katul, ya, dan ada Jeki Sembiring atau siapapun lah yang istilahnya lumayan memberikan perlawanan menurut Bro Samuel ya. Karena kalau Demian ini ya kita tahu sendirilah. Karena dia nggak bisa open cam, bukan karena nggak ada ilmu, tapi nggak bisa open cam. Jadi
nggak ada data yang bisa ditampilkan. Oke, mungkin itu aja ya untuk sesi ini. Mungkin dari Bang Zuma ada yang mau disampaikan? TikTok aja loh, saya sama Samuel TikTok aja gimana? Ada datanya, Demian. TikTokan pun kalau nggak ada data, apa yang mau diambil sama penonton? Data itu kalau dibaca kartunya nggak masalah, kan data. Dibaca pun Kalau kamu misalnya nggak Asal ada kumur-kumur dari juga kita nggak tahu. Dari tadi kan kita kutip dalil, berarti kan ada datanya. Gimana bro? TikTokan aja. Tanya Bro Samuel, mau nggak? Iya, tanya. Sekarang gini aja, tunjukin saya datanya, kata ehad diterjemahkan kesatuan. Itu aja dulu, saya kasih satu, silakan. Ya nggak ada. Kenapa di situ YHWH Ehad bukan Elohim Ehad? Kenapa? Kenapa YHWH yang Ehad? Silakan. Kalau nggak ada, berarti sudah nyemplung ke sawah. Nazuma sama teman-teman muslim udah nungguin di sawah nangkepin kamu. Iya, pertanyaan Udah, saya itu aja. silakan dijawab. Ya silakan dijawab pertanyaan saya. Kenapa bukan Elohim Ehad tapi YHWH Ehad di situ? Silakan. Karena oknumnya Nggak bisa satu. jawab. Oknumnya Sabar. satu. Maliki diam dulu, Maliki diam dulu. Satu. Silakan Bro Email, silakan. Santai dulu, santai. Iya, karena oknumnya satu. Nih, si emailnya ku diam ya, si emailnya nih. Kau pikir Allah yang adalah roh itu kayak pelangi? Aduh, Merah, Maliki kuning, diam hijau. dulu, santai. Sebentar Malikil, oke? Sebentar Malikil. Kan tadi teman-teman muslim nih pada nyimak nggak nih? Dia bilang kesatuan nggak ada, ehad. Ya sudah, selesai. Ini direkam, nanti kan dipamerkan semua. Sebentar, ngawur. sebentar, aman, Damin. Sebentar. Ya, Sebentar, ini kan Damin. live, biarkan Tapi penonton teman-teman yang menjadi Ehad saksi secara dan bahasa semoga banyak itu teman-teman artinya Kristen kesatuan. yang menonton. Ehad secara Sebentar bahasa, ya, teman-teman itu sudah kesatuan. saksikan. Sebentar, Julius tadi sudah menyaksikan. Damin berkata tidak ada, betul? Loh, pertanyaan saya kenapa kamu nggak jawab? Silakan dijawab. Betul, ya sudah. Enggak. Kamu jawab. Perdebatan Ya, sudah silakan. selesai. Saya menunggu trinitas yang lain. Loh, berarti kamu Bukan takut kamu yang jawab ya? atur-atur, Bu. Bukan kamu yang atur. Nanti kita bikin konteks lain. Kamu catat itu supaya nggak lupa. Kita bikin nanti konteks lain. Loh, Oke. loh. Oke. Di sini saya Pertanyaan di sini- simpel aja nggak bisa jawab. Aduh. Aduh. Di sini silakan, saya mungkin yang Bang atur Zuma karena ada saya yang mau disampaikan menyelenggarakan. sebagai tuan rumah. Ya udahlah. Lanjut aja yang lain. Samuel takut. Ya, jangan nangis, Demian. Ya, mungkin dari Ustadz Sugi ada yang mau disampaikan? Ada hilang semua nih. Ya, mungkin ini ya. Tolong teman-teman sampaikan kepada Sofiatul, Jeki Sembiring, Pak Bom, ya mungkin Muriwali juga boleh ya sebagai polisi Trinitas. Terus Deki Ngadas. Ya, kalau Deki Ngadas, saya ingat sekali nih 2 tahun yang lalu Bro Samuel minta tolong untuk diatur, ya bisa debat, tetapi Deki Ngadasnya kabur setelah memberikan syarat-syarat yang sudah dipenuhi oleh Bro Samuel 2 tahun yang lalu ya. Tapi kita harap tahun ini bisa berbeda lah. Jangan lagi ngumpet di gua, tunjukkan diri Anda. Lebih bagus sih dedengkotnya. Iya, lebih bagus dan dengkotnya biar nggak 2 kali kerja kalian kan. Ya kasihan ini Bro, wayangnya. Bro Julius, Bro Malikil, ini ada yang ngomong di bawah nih. Jangan didiskusikan dengan Muslim, Tritunggal sama Wanes. Saya sudah mencoba berbagai cara, tetapi dari teman Tritunggal sendiri sudah melanggar etika berkali-kali dalam berdiskusi. Jadi ini cara saya satu-satunya, pertama ke Muslim. Nanti saya akan lanjut kepada teman-teman Saksi Yehova dan Triteos akan saya undang. Gitu ya. Saya bukan orang yang nggak bisa berpikir sehat. Teman-teman udah tahu kok siapa saya sebagai apologet. Saya punya 1000 cara, gitu. Oke? Ya, Samuel Bro. sudah mencoba secara internal tapi dia malah difitnah ya. Masalah jilat-jilat. Kasihan. Saya Bro Julius, saya kondusif nggak kalau diskusi? Sangat kondusif. Kondusif ya. Teman-teman sudah kenal saya. Oh, Bro Samuel tuh begini. Tanya aja Ustadz Ipung sampai ngundang saya. Gitu. Karena saya kondusif. Kalian tidak pernah kondusif sampai detik ini Trinitas. Dari zaman dulu bahkan kalian membunuh loh, menganatema. Itu aja. Sorry, ada kata-kata itu tadi. Ntar kena. Lanjut. Membunuh. Mungkin Lalu Malikil acara apa ini? mau menantang juga Malikil.
enggak sebentar ya. Saya udah lama nonton. Kalau saya senang banget loh, saya senang banget ketika Ones itu mereka bersekutu dengan Muslim, senang banget. Tuh teman-teman Muslim harus bersyukur, itu ciri-ciri orang mau mualaf itu. Oke, saya ceritakan sejarah ya. Teman-teman Muslim, saya ceritakan sejarah. Ini ceritanya dari DGA sendiri ya, dari Katolik ya. Teman-teman Ortodoks menuduh kalau gereja Katolik tidak mau membantu gereja Ortodoks Yunani pada waktu diserang oleh khilafah. Katanya mereka menuduh Katolik nggak mau bantu. Itu salah, kata Degeas. Mereka mau bantu, tetapi teman-teman Ortodoks berkata, lebih baik kita berlindung di bawah jilbab daripada berlindung di bawah paus. Jadi artinya yang bersekongkol sendiri ya orang-orang Ortodoks sendiri. Begitu. Nanti bisa saya undang Degeas untuk itu. Atau teman-teman Muslim atau Julius yang undang itu. Benar nggak pernyataan Degeas? Karena saya saksi di situ. Tapi memang sejarah mencatat seperti itu kan, Bro Samuel. Mereka lebih memilih lebih bagus dibawa Muslim daripada Katolik Roma ya, karena kan punya sejarah dulu dibantai Katolik Roma. Karena gini, bukan bro. Jadi karena mereka itu nggak dianggap. Kalau Ones ini Ones juga kan nggak dianggap, nggak pernah dianggap gitu kan. Pernah Makanya dulu. ya nggak ada teman ya, sehingga bersekutulah dengan Muslim gitu. Oh, tapi kita nggak bersekutu dengan Muslim pada saat itu. Nggak ada tuh ceritanya. Orang Ini Muslimnya belum ada kok. Buktinya Orang Muslimnya sekarang, belum ada. buktinya lu sekarang naik di room Muslim. Ayo. Lu harus lihat sejarah Demian. Karena- Jadi gini. Ayo. Saya sebagai saksi ya. Saya sebagai saksi. 2 tahun yang lalu Samuel pertama kali muncul. Bahkan kemarin ya di roomnya Tungtung, Bro Samuel itu mengajak debat. Tetapi bukannya berdebat, malah Bro Samuel tuh difitnah, dihujat, dimaki-maki. Ada rekamannya di YouTube saya soalnya. Masalahnya kita kalau di room Tungtung hanya disuruh dengar ngoceh-ngoceh lalu di-kick. Itu nggak adil. Lagian Muslim ya memang jujur dengan iman mereka. Mereka tidak percaya jujur. Nah Tungtung ini munafik, jadi harus diatasi dulu. Nah kalau sudah jujur baru. Kalau Tungtung jujur Tuhannya 3, bagus. Tapi masalahnya nggak 1, nggak 3. Kita kejar di 1 jadi 3, kita kejar di 3 jadi 1. Pusing kepala aku. Ya, kalau Tuhan Yesus ngomongnya gini, jangan membuang mutiaramu kepada babi. Ya itulah yang dilakukan oleh beda Yohanes. konteks kawan. Justru membuang mutiara kepada babi itu kepada Tungtung. Sudah dikasih tahu, akulah dia. Tritung dengar. nggak pernah bersekutu dengan Muslim. Nggak ada yang bersekutu. Nggak ada yang Ngemis bersekutu. minta roh Muslim untuk nyerang sesama Kristen, nggak ada. Oh enggak. Kita juga menginjil kok di room ini. Tidak pernah Tritung Nggak itu ada. meminta roh Muslim untuk menyerang sesama Kristen, nggak ada. Nggak ada. Oke, Damin. Sebentar, teman-teman, saya jelasin ya. Dahulu Yehova itu meminjam pisau cukur dari Asyur untuk menghajar Israel. Jadi kalau kamu memakai premis kami bersekutu dengan Muslim, ya Yehova dulu memakai orang Asyur untuk menghajar orang Israel. Nah, teman-teman Muslim Zuma dan Handi Salebes dan Ustadz Sugi, itulah arti daripada meminjam pisau cukur dari Asyur. Jadi itu adalah bahasa majas ya. Jadi Tuhan sendiri memakai bangsa lain untuk menghajar Israel. Nah, begitu juga Konstantinopel dihajar, Bizantium dihajar oleh khilafah. Tuhan membiarkan itu. Tuhan memakai khilafah untuk menghajar Kristen-Kristen bidat, sesat. Itu, teman-teman. Lanjut. Itu beda kasus, brother. Karena Yohanes itu kan cuma segelintir, jadi nggak bisa dihitung gitu. Kalau diibaratkan dengan bangsa Israel dan bangsa Asyur itu nggak masuk gitu. Oke, Fakta membuktikan ini, Demian. Sebentar. Fakta membuktikan channelnya Muslim itu netral. Lu mau berdebat gimana pun, ya kita cuma sediakan ruang. Jadi di sini nggak ada yang berkoalisi lah, nggak ada yang kerjasama. Ya kami cuma menyediakan tempat untuk kalian. Perlakuan untuk Samuel dan perlakuan untuk kamu sama, nggak ada bedanya gitu. Muslim tidak pro dua-duanya. Semuanya dikritik sama Muslim, baik Yohanes maupun Trinitas. Iya. Itu. Seharusnya yang Muslim ini harus Nggak ada ibaratnya orang mencari ngusirlah bantuan ke Yohanes Muslim, dulu. nggak ada. Kawan-kawan Muslim hanya menjebatani.
Karena Iya. di Rum Tungtung itu nggak adil. Gitu. Itu teman-teman Trinitas kalau masuk ke kolomnya Oneness, kita asik loh orangnya. Bercanda-bercanda kok, damai-damai aja. Gitu. Giliran kita undang tuh dedengkotnya nggak mau masuk. Giliran kita sandangi ke situ ke Al Hayat, najis katanya. Ogah, tak sudi berdebat dengan saya. Tapi bikin banner 2 kali nantangin saya debat, kan aneh. Jadi maunya apa Sofiatul itu gitu loh. Ya, Lagian- Mbak Teman-teman bisa Samuel nonton termasuk sendiri dari 4 videonya. orang, termasuk si Herdi. Lagian Demian, mestinya lo bersyukur juga dari tadi dikasih porsi waktu yang sama tanpa diganggu. Iyalah. Jangan nuduh-nuduh. Kita orang mah nggak ikut campur. Terhitung mah hidup itu nggak tahu putus-putus bang bersyukur. jaringannya nih. Suara Jaringan pula. abang putus-putus. Nah, ini bentuk dari kami lakum dinukum waliyadin. Silakan bahas sendiri Nah, itu itu agama. tuh. Kan gitu. Betul. Nah, jadi teman-teman Muslim kalau mau goreng nih bumbunya udah banyak nih, ada telurnya, ada tepung terigunya, silakan goreng gitu. Yang penting gue udah kasih ayatnya dan secara interlinear, teks asli, LAI dan semuanya kalian bisa cek. Saya salah apa enggak? Damin sudah jawab tadi, memang nggak ada. Ya kelar masuk sawah, ada ular piton nunggu. Gitu aja. Bener nggak sih? Ya tadi jawaban kamu itu Oke, udah bagus. kesimpulannya adalah yang Saat penting itu ya, yuk, bagi kesatuan. teman-teman gunakan akal. Ya, di sini kan kita diskusi cuman sebagai referensi. Kalian mau ikuti syukur, nggak mau ikuti ya wes. Kalian bisa cek sendiri ayat-ayat yang disampaikan, keterangan-keterangan yang diberikan oleh narasumber. Kalian cek sendiri benar atau tidak, atau hanya Oh, ngalur benar ngidul. dong bro. Jadi Ya, biarkan yang- penonton yang nilai kan gitu. Iya, sedikit. Yang singular itu bukan hanya nama. Yang punya nama, oknum yang punya nama pun singular. Karena apa? Dia berkata, aku. Yotefafe. Aku itu singular. Tapi kalau di mata Tungtung, aku itu plural. Itu anehnya. Siapa bilang aku Iya. itu plural? Aku itu singular. Bukan cuman aku saja, bahkan Elohim pun dibilang singular. Ya enggak, Elohim itu singular. Lah, Elohim itu kan jabatan. Aku itu apa? Elohim itu plural atau singular? Iya, aku itu apa? Elohim itu singular atau plural? Jawab. Oh, kok lari ke Elohim? Lo itu pertanyaan saya, bukannya lo geles. Gini. Iya. Gini, Elohim itu ruah, ya. Maka di situ jenis eksistensinya atau di dalam misalnya orang Muslim pakai itu zatnya. Dia tidak bisa dikatakan tunggal atau yahid. Sebentar dong. Eksistensinya, kok nggak nyambung? Enggak, ini kan penjelasan saya. Sebentar dulu, penjelasan Pertanyaan saya. Kenapa? Sebentar, penjelasan Elohim saya. itu singular Penjelasan atau- saya. Iya. Ini penjelasan saya. Toh juga kan kamu Penjelasanmu tadi nggak kasih ayat sesuai semuanya dengan satu-satunya. pertanyaan. Penjelasanmu nggak Sebentar, sesuai dengan sebentar. pertanyaan. Ini penjelasan saya. Nah, ini karakternya kayak begini nih. Orang mau jelasin dipotong. Ya, kamu tadi kan nggak saya potong. Nah, Penjelasanmu jadi nggak sesuai Elohim dengan di- apa yang saya tanyakan masalahnya. oh ya udah, pokoknya kamu skakmat udah. Iya, silakan. Saya nggak perlu jelasin. Sudah, Saya jadi sekarang bertanya- siapa yang mau Saya berdiskusi bertanya dengan Bang masalah Juma? Elohim. Saya nggak bertanya masalah roh atau apa gitu. Biarkan Demian dengan Suma, kita nonton aja. Saya izin turun. Siapa yang mau berdiskusi sama Bang Juma? Nah, ini baru seru. Saya ntar lagi udah turun nih, udah. Ya, kabur. Ah, kabur kamu. Nggak bisa dia, Kamu- kasihan dia. Sebentar, Demian sebentar. itu kalau Tadi- diskusi dia harus manjat pohon. Kasihan dia Tadi kalau lama-lama ditantang di pohon. tadi ditantang baca bahasa Ibrani, ternyata Umi Rifa bisa baca bahasa Ibrani, kamu nggak bisa. Oke, silakan. Ngakunya nggak bisa Siapa buka yang kamera. on cam? Kita. Oh iya, tadi silakan. pagi itu ya. Silakan. Iya. Bentar. Coba. Gua tuh udah banyak ada yang bisa peluru on buat cam nggak? buat Tunjukin Ibrani. menyusurukin kamu ke sawah, Damin. Kawan saya izin pindah ke rumah Oke, Amir oke, ya. oke. Thank you. Ya, sebentar. Coba tunjukin on cam, kemudian tunjukin Ibrani saya sama email baca. Gimana email? Gimana? Iya, takut. Ada yang bisa on cam nggak? Tunjukin Hebrew, kemudian saya sama email baca. Kira-kira siapa sih yang nggak bisa baca Ibrani? Silakan. Ya udah panggil udah, aja bisa si kok. Rifa. Kamu urusan sama Rifa tadi. Itu aja. Nggak, Lanjut. Gua sama lu. Silakan. Ada yang bisa on cam nggak, Pak Alif? Silakan Pak Alif. Kita buktikan. Saya ada Oke, email yang nggak oke. bisa. Ya silakan Ustadz Oke. Alif kalau bisa on cam. Oke. Oh, naikkan ID ku satu lagi dulu.
Oke, teman-teman dengar ya. Saya ada pernah bilang saya bisa baca bahasa Ibrani. Belum ditunjukkan. Ada pernah saya bilang. Berarti Loh, nggak bukan bisa. nyerah. Nggak bisa. Saya kan tidak pernah mengaku bisa baca bahasa Ibrani. Bisa nggak? Lah terus Bisa nggak? nggak bisa. Ya udah kalau Nggak bisa. nggak usah banyak omong. Lah ya makanya kan bukan saya yang mau itu. Kan kamu terusin yang Lu- mau mirip lu tadi dong. Kan bilang kamu kabur. lu tuh. tadi bilang saya nggak bisa baca Ibrani, iya kan? Iya. Faktanya, Iya. Lah faktanya terus lu yang nggak bisa baca. lo iya. Emang Yang gue ngaku bilang bisa gua Demian. pernah Loh, lo ketawa? Kok nggak nyambung? Kamu sekarang hadapin dulu Umi Rifa. Yang tadi dilanjutin kan tadi kamu kabur soalnya. Kabur soalnya. Lanjut. Unirifa kenal saya, silakan naikin saja Unirifa. Unirifa kenal saya. Wong lu nggak tahu baca Ibrani aja nggak bisa kok sosokan. Loh, kok jadi itu standarnya? Jadi Tertulianmu Bapak saja gereja nggak bisa bahasa Ibrani loh. Dia yang Iya, duluan loh. Bapak Dia yang gereja nggak duluan bisa bawa bahasa Ibrani. Ibrani loh Saya- semuanya. Tertulianus saya nggak pendiri Trinitas. Saya nggak bawa Ibrani ya. Saya nggak bawa Ibrani. Dia yang duluan loh ya. Iya, setauku gini, Demian Kok saya yang itu duluan kan kamu tadi. gini Ih, Bang. kok saya yang Bang duluan? Ih, mulai Mas Mulai. Romen itu. falasi. Demian itu kan sekarang belajar Ibrani, ya belajar baca Ibrani. Berikut pemahaman dan penjelasannya juga selalu ke Hebrew-Hebruan gitu loh. Nah itu masalahnya, makanya dia kalau ngambil menjelaskan tentang ketuhanan, tapi referensinya selalu dari Yahudi, tapi diambilnya Tritung, makanya itu yang bikin bingung dia ini. Nggak, jangan ke situ dulu bang. Lo jangan ke situ Oh, dulu, kemana? kabur. Memang gitu. Kok kabur? Jadi kemana? Saya mau tahu kemampuan si Emil ini sampai di mana itu aja. Nah, kalau gitu lu tanya, Loh, kan lu saya bisa nggak- bahasa Ibrani nggak? Enggak. Ya. Nah, ya udah. Jangan bahasa, baca aja. Enggak bisa. Alfabet Enggak bisa. aja. Udah dia bilang Nggak nggak bisa. bisa baca. Nggak bisa. Tapi bukannya lu sharing diskusi sama orang-orang Yahudi ya? Katanya gitu. Lu pakai itu jadi framing dia, silakan. Iya, tapi kan pakai bahasa Inggris. Kan pakai bahasa Inggris. Nah, kalau saya Nah, mengkaji itu teks udah, Ibrani, itu, bukan tuh, saya tuh. artinya Udah bisa. tuh, udah Sebentar tuh. dulu. Diler. Sebentar Besarin. dulu. Besarin. Ya. Shh, Sebentar ya, Silakan, sebentar ya, saya silakan. jelasin dulu ya. Satu kali Lo nggak tuh. bisa saya. Nomor dua. Nggak bisa saya. Lo kok nggak bisa? Nggak bisa. Ah. Nggak bisa. Jadi saya kalau diskusi sama orang Yahudi bukan berbahasa Ibrani, tetapi Oh, ya teks-teks udah. Ibrani Kalau- bisa saya kaji. Tapi kalau baca huruf-huruf saya baca nggak bisa, karena ada tuntunan bahasa Inggrisnya. Jadi Oh, saya berdiskusi gitu. dengan bahasa Inggris. Itu kecuali saya pernah mengakui atau berteriak-teriak Ya udah, saya nggak bisa usah- membaca nggak usah tulisan di- Ibrani. Gitu. Ya udah. Lo bukannya lu pernah Terus, lu ah. pernah bilang ke saya lu bisa baca ya? Bukannya lu pernah bilang gitu? Lu bisa baca pakai Oh, Bigo? enggak pernah. Coba dusta mana rekamannya? lagi, dusta. Mana rekamannya? Mulai Rekamannya dusta, mana? lo. Coba Nah, ya sudah. kemarin waktu Silakan kita di panggil room Umi itu. Rifa. Nggak ada. Ya. Jadi, tunggu. Aku mau nanya. Ini dengan menampilkan tulisan Ibrani, apakah ada Trinitas di sini? Ya kalau Demian. sekedar baca kita juga bisa Jangan bantu sih mengalihkan, kalau Bang. untuk Nggak baca usah kita mengalihkan. bisa. Dia pernah Bro, bilang, gini, Bro Bang, Julius, Bang. kalau nanya Trinitas harus 3 itu, pribadi loh. Dia bilang Harus 3 pribadi. jangan kabur. Nggak jangan ada kabur. di Kemarin depan. lu bilang ke saya lu Julius, bisa baca Ibrani. Julius pernah punya rekaman saya nggak bilang saya bisa baca bahasa Ibrani? Ah, ini Setahu Bisa saya nggak baca ada. tulisan Ibrani. Ada kamu nggak? kok dusta Nggak ada. Ah, banget ya sudah. Ya Kalau sudah. kita di room mereka loh, di room Vanes. Dia bilang sendiri, loh, saya Mengkaji tanya, teks, kau bisa nggak baca mengkaji teks Dia bilang Ibrani, bisa. iya. Mengkaji teks Ibrani, iya. Enggak, Dengan kamu terjemahan bilang bahasa bisa Inggris. baca. Dusta lagi. Tapi kalau Dusta. nggak ada, mana rekamannya? Mana rekamannya? Rekaman mana? Apa waktu itu nggak direkam gimana? Ya sudah, jangan ngomong. Berarti kamu nyemplung ke sawah lagi. Nah, ini jujur itu sulit bro, jujur itu sulit. Ya memang kamu kan nggak bisa jujur. Udah ya, saya Kamu jujur kan. nggak jujur. Saya bilang nggak bisa kan? Nah, udah. Sekarang kamu lanjutin yang sama Umi Rifa tadi. Saya mau nonton ini. Sekarang baru bilang nggak bisa. Kemarin bisa, ya kan? Pas teksnya udah di depan mata dulu baru nggak bisa. Tapi kalau teksnya nggak ada bisa gitu. Itulah Demian. Lu beli komputer, ya kalau hal-hal penting lu simpan Ayolah pernyataan teman-teman orang. agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Oke, Julius, nanti kalau ada kabar dari orang-orang yang namanya saya sebutkan, kasih kabar ke saya. Siap. Saya akan menghadapi mereka. Oke, itu aja dari saya.